Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini kita sedang kehadiran salah satu orang tua siswa, yaitu Insinyur Andi Talbiadi ya. Beliau adalah mantan anggota DPR Bulukumba dan juga sekaligus wira swasta dan pernah juga menjadi di SD unggulan ketua komite di SD2 Bulukumba. Dan anaknya beliau beberapa orang, mungkin 2 atau 3 ya, 3 orang aktif di rumah belajar bersama. Kita akan meminta pendapatnya akan bagaimana perspektifnya terhadap pendekatan belajar yang ada di rumah belajar bersama. Mungkin ada sedikit Pak Andi bisa dijelaskan. Terima kasih. Setelah sekian tahun anak saya belajar, saya analisa, saya perhatikan, nyatanya ada manfaatnya positif setelah mengikuti di rumah belajar bersama. Ya. Seperti apa nilai positifnya? Sejak dulu saya sudah mengetahui bahwa ada lembaga bimbingan belajar. Ya. Sejak dulu saya sudah mengetahui. Sejak masih mahasiswa, bimbingan belajar itu ada. Cuma teknik dan caranya itu yang saya lihat berbeda. Kalau di rumah belajar ini saya lihat mengajar siswa per individu, person to person, sesuai dengan tingkatan dan kebutuhannya, dan menjelaskan secara detail. Itu yang membedakan, tidak secara umum, secara keseluruhan. Karena saya lihat kalau satu kelompok itu 10 orang, berbeda tingkatan sekolah, mereka diajar per person. Apa kebutuhan mereka, apa yang perlu diketahui, dan menjelaskan secara detail asal permasalahan, cara menyelesaikan permasalahan. Jadi menyelesaikan permasalahan, tapi dia harus tahu dulu dari mana asalnya, kenapa ada begini, kemudian diselesaikan. Jadi sangat jelas sekali dan sangat dimengerti. Akhirnya ada daya tarik anak-anak untuk belajar dan melanjutkan di rumah karena dia mengerti. Dia mengerti di sini, akhirnya dilanjutkan di rumah. Itu salah satu yang saya kagumi di sini, di rumah belajar ini. Karena dari 3 anak saya perhatikan, oh iya, begini caranya. Oke. Materinya. Anaknya Bapak diikut materi pelajaran apa saja di sini? Matematika. Pernah bahasa Inggris. Dan hasilnya misalnya kita untuk melihat hasilnya di sekolah seperti apa menurut Bapak? Yang jelas ada kemajuan. Setelah masuk ada kemajuan. Kalau karena Bapak juga seorang dunia pendidik ya, tentu mengetahui seperti apa kira-kira dalam bahasa inteleknya lah apa yang dimainkan rumah belajar ini metodenya gitu. Kalau bisa dikomparasikan atau dibandingkan. Saya lihat karena para pendidiknya menguasai materinya. Iya. Kalau menguasai materi dari tingkatan apapun kita tahu. Iya. Kemudian pendidiknya memang pendidik bukan karena tidak ada pekerjaan dia masuk mendidik. Iya. Memang mau menuju keahlian dia. Jadi mudah untuk mentransfer ilmunya ke siswa karena memang jiwanya memang jiwa pendidik. Seperti itu ya. Seperti itu. Bukan karena dia mau ikut menjadi guru karena tidak ada pekerjaan lain. Tapi jiwanya mendidik sehingga dia mempunyai keahlian, dia mampu mentransfer ilmunya. Kalau dia mampu mentransfer ilmunya dan siswa juga bersemangat untuk belajar, ya selesai sudah. Jadi gitu. Oke. Dengan mengatakan bahwa ada sistem pendekatan individu person to person. Itu berarti secara misalnya kalau kita tidak mengatakan secara umum ya, telah berkembang, mungkin terus berkembang pendekatan belajar dengan cara yang tidak seperti itu ya. Maksudnya yang tidak pendekatannya person to person. Iya. Iya. Jadi dari sekian bimbingan belajar, nanti di sini baru saya lihat ini yang bagus karena dididik anak person to person, per individu kita aja. Iya. Bukan kayak di ruang kelas serentak sekaligus sama. Iya. Sedangkan tingkat penerimaan siswa kan berbeda-beda. Seperti itu.
Ada yang mungkin siswa nanti diulangi 3 kali baru ngerti, ada siswa cuma 1 kali sudah ngerti. Iya. Di sinilah di rumah belajar ini yang dilakukan person to person, jadi dia lihat kalau masih bisa diulangi, dia ulangi lagi per individu itu sampai dia mengerti. Kalau misalnya apakah hal seperti itu bisa dilakukan di sekolah juga? Saya rasa semuanya bisa. Iya. Serah sistem di mana dia berada. Ya, karena kalau sekolah yang melakukan itu kan mereka lebih tersistem bergerak ya, akan lebih bagus daripada hanya sekelompok kecil rumah belajar ini. Kira-kira saran untuk yang baiknya untuk guru-guru di sekolah agar siswanya menjadi lebih pintar seperti apa mungkin? Saya minta supaya gurunya mungkin bisa sepertinya ada studi bandingnya, Ya. ya toh, supaya ada pola pikir dan cara-cara mengajar, metode cara mengajar akhirnya bertambah dan bisa kita simpulkan yang mana kita mau ambil, yang mana cocok di sekolah saya. Seperti itu Seperti itu. sarannya. Iya. Entah kemana harus Entah studi kemana. bandingnya. Yang jelas kalau kita studi banding tentu yang lebih bagus. Iya. Kita perlu berkunjung kepada sekolah yang lebih bagus supaya kita bisa terapkan yang mana bisa diterapkan di sekolah, yang mana tidak. Oke. Seperti itu. Sedikit lagi, saya juga mengajar salah satu anak Bapak dan secara pribadi saya sangat terkesan karena semua materi yang kita ajarkan itu diselesaikan dan bahkan yang kami prediksi itu hal yang terkadang melewati hal apa yang kami ajarkan. Itu berarti dia punya kegiatan ekstra di rumahnya. Bagaimana cara mendidik anak bisa seperti itu? Kalau saya diberikan kebebasan tapi terawasi. Iya. Gitu. Maksudnya seperti apa itu? Diberikan pilihan, Iya. tetapi tetap ada masukan-masukan dari orang tua. Iya. Jadi tidak ada tekanan, tapi cuma pilihan kalau ini akan begini, kalau di sebelah ini akan begini, kalau di sini akan begini. Silahkan yang mana. Iya. Yang Anda mau tekuni. Begitu ya. Iya. Ada mungkin sedikit cerita yang bisa disampaikan, salah satu contoh misalnya ketika Bapak menguji anak Anda untuk melakukan suatu aktivitas kemudian dia kembali lagi kegiatannya. Bisa dikasihkan mungkin. Saya lihat kalau saya mau uji kesungguhannya belajar, Iya. kadang sedang belajar, saya suruh melakukan sesuatu, tetapi karena memang niatnya mau belajar, setelah melakukan sesuatu dia kembali belajar. Di situ saya kata, oh berarti ini anak sungguh-sungguh belajar. Dan Karena sekedar mau dilihat belajar. mau dilihat belajar. Dan itu berefek ke adik-adiknya yang lain juga. Sepertinya kalau ada panutan biasanya ikut. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya, tak? Iya. Mungkin saran atau pesan terakhir yang mau disampaikan kepada publik yang bermanfaat untuk semualah khususnya dalam dunia pendidikan. Jadi benar itu bahwa di sekolah itu hanya sekian persen yang bisa diserap ke siswa. Jadi lingkungan juga ikut menentukan, termasuk belajar di luar daripada sekolah itu juga sangat menentukan. Iya. Seperti itu. Seperti itu anunya. Iya. Jadi perlu belajar di sekolah dan di luar sekolah. Di luar sekolah, termasuk di rumah. Di rumah. Termasuk di orang tua. Tapi sekarang kan sudah modernisasi, kalau orang tua tidak punya waktu kan ada lembaga-lembaga di luar. Iya. Termasuk rumah belajar, termasuk masih banyak lembaga Ya, lain. banyak pilihan yang Banyak lain juga. pilihan. Iya. Yang bisa kita lakukan. Saya rasa itu untuk yang saya bisa bantu. Oke. Terima kasih banyak Bapak Insinyur Andi Telbiadi sudah berkenan memberikan beberapa saran bagi kita semua untuk kemajuan pendidikan kita di Bulukumba, daerah khususnya dan misalnya Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.